Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrus siyam, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ulil kiram. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa senantiasa diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia tahun ini. Salawat dan salam kita kirimkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, nabi yang diberikan keistimewaan untuk umatnya dengan adanya bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kemuliaan. Dan salah satu di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan bulan Ramadan untuk kita umat baginda Nabi. Tujuannya adalah semata-mata untuk mengimbangi ibadah umat-umat terdahulu sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Sebab umat-umat terdahulu sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkenal dengan umurnya yang panjang serta fisiknya yang kuat. Sementara kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata umurnya adalah baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Apalagi standar baginda Nabi umur 63 tahun. Maka dari segi fisik pun kita, dari segi postur tubuh lebih kecil dibandingkan umat-umat terdahulu. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabiullah Adam alaihissalam itu umurnya mencapai lebih daripada 1000 tahun. Bahkan bentuk, postur tubuh dan fisik daripada Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke dunia, dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan tinggi beliau adalah sittina zira'an, 60 hasta. Kalau kita hitung-hitung 60 hasta itu, satu hasta kurang daripada setengah meter, berarti hampir 30 meter tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bulan suci Ramadan untuk mengimbangi ibadah umat-umat terdahulu, lantaran karena di bulan suci Ramadan ada satu malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar, yang mana di dalamnya ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala ibadah khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada ibadah 1000 bulan. Dan 1000 bulan kalau kita kalkulasi lebih daripada 80 tahun. Maka minimal kalaupun seumur hidup kita mendapatkan 10 kali kemuliaan daripada Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala seumur hidup kita ibadah lebih daripada 800 tahun. Dan minimal ini bisa mengimbangi ibadah umat-umat terdahulu, bahkan mungkin bisa melebihi daripada ibadah umat-umat terdahulu. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini Allah senantiasa memberikan kita kekuatan agar bisa istiqamah dalam menjaga ibadah kita sampai akhir Ramadan ini. Seraya berharap mudah-mudahan kemuliaan daripada Lailatul Qadar itu dapat kita nikmati di akhirat nanti, dan berharap mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pahalanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini yang tinggal beberapa hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang mana 3 golongan ini doanya tidak pernah tertolak. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaim hatta yuftir." Orang yang berpuasa sampai masuk waktu berbuka puasa. Maka kita para shaimin dan shaimat, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini,
doa kita senantiasa diijabah oleh Allah, doa kita senantiasa mustajab. Maka selama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun yang merupakan hajat kita, kebutuhan kita, ketika kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dalam keadaan berpuasa, keadaan kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba ketika dia berpuasa lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, la halufu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa saja, ya, atyabu minan nafahatil misk, mirihil misk, lebih wangi daripada bau misik atau bau kasturi. Artinya apa? Gambaran ini jangan kita jadikan sebagai patokan di dunia, akan tetapi gambaran ini merupakan gambaran di akhirat nanti. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Kalau sekarang di dunia mungkin dalam keadaan berpuasa ya baunya otomatis tidak seperti yang kita bayangkan, bahkan mungkin ya melebihi daripada ekspektasi kita, karena ya, dalam keadaan berpuasa otomatis seharian tidak makan tidak minum, ya bau mulut kita ya otomatis tidak lebih wangi daripada ya bau kasturi. Akan tetapi ini hanya sekedar motivasi buat kita semua bahwa di akhirat nanti insya Allah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi daripada bau kasturi. Kemudian golongan yang kedua yang doanya tidak pernah tertolak adalah kata Nabi SAW, wal imamul adil, doa pemimpin yang adil. Jadi ketika seorang pemimpin yang adil itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat, untuk kemakmuran rakyatnya, kesejahteraan bangsanya, maka itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mempunyai seorang pemimpin yang adil. Pemimpin bukan hanya presiden, bukan hanya misalnya wali kota, akan tetapi ya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka sejatinya kita berharap ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita bersama, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu di antara golongan yang mendapatkan naungan di akhirat nanti, yauma la zilla illa zillu, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia, utamanya Kota Tarakan, pemimpin yang adil, yang amanah, yang senantiasa mencintai rakyatnya dan senantiasa berdoa untuk kemaslahatan umat. Kemudian tentunya kita berharap bukan hanya pemimpin kita yang adil, akan tetapi bagaimana kita sebagai rakyat juga termasuk golongan orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab percuma ketika seorang pemimpin itu adil akan tetapi rakyat tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana janjinya di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka kata Allah, kami pasti akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, golongan yang doanya tidak pernah tertolak dan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya atau terzalimi. Ketika kita menzalimi orang, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhati-hati, jangan sampai kita menzalimi sesama kita, mengambil hak orang lain, menyakiti saudara kita dengan lisan kita atau dengan tangan kita. Dan ketika kita dizalimi oleh orang lain, maka silahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doa yang dianjurkan adalah doa yang baik, bukan mendoakan orang lain agar mendapatkan keburukan atau kecelakaan. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengijabah segala doa dan permohonan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran karena kezaliman kita terhadap orang lain. Dan kalau kita bisa memilih apakah kita menzalimi atau dizalimi, maka lebih baik kita dizalimi daripada menzalimi orang lain. Akan tetapi
yang perlu kita tekankan di sini, jangan sampai kita menzalimi orang lain, dan kita berharap jangan sampai pun kita termasuk golongan orang yang dizalimi. Sebagaimana prinsip dalam bermasyarakat, bergaul terhadap sesama manusia, hablum minan nas, yaitu kalau bisa saling memberikan kebaikan, memberikan keuntungan, maka jangan sampai ada yang dirugikan. Saya rasa ini, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan senantiasa menaungi kita. Apalagi di bulan Ramadan ini kita banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah puasa Ramadan, salat tarawih berjamaah, salat tahajud, tadarus Al-Qur'an, bersedekah, berbagi takjil, semuanya adalah wasilah untuk memperoleh keberkahan. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.